Oke, ini masih merupakan lanjutan untuk kapasitor. Jadi ada yang lupa saya sampaikan sebelumnya. Jadi kapasitor itu kalau kita berikan sumber tegangan DC ya, dia kan nanti kalian akan belajar detailnya ketika sudah mempelajari rangkaian order 1 sebenarnya. Tapi dia itu grafik arusnya melewati kapasitor akan menurun seperti ini gitu. Jadi akan ada peluruhan nantinya. Nah, dan peluruhan itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Makanya ketika kita ingin menganalisis rangkaian DC yang mengandung kapasitor, itu biasanya kita asumsikan kapasitornya itu sudah dalam keadaan tunak, artinya dia itu sudah penuh gitu. Kapasitor yang sudah penuh itu dapat kita anggap sebagai open circuit. Oke, nanti itu kita akan lihat dalam contoh. Jadi kalau sudah dalam waktu yang cukup lama, nanti ada istilah namanya time constant. Setelah 5 time constant, ini dapat kita anggap terbuka seperti ini. Oke? Nah, mungkin sebelum kita spesifik melihat yang tentang ini, kita coba latihan dulu sedikit tentang yang kita pelajari di sebelumnya, yaitu yang saya katakan sebenarnya hanya tentang matematika ya. I dan V ini gitu. Kan masalah kalkulus saja gitu. Oke. Kita diberikan grafik V terhadap T yang melewati, kita diberikan grafik tegangan pada kapasitor 55 mikrofarad sebagai berikut. Kita disuruh menggambarkan grafik arus terhadap waktu gitu. Oke. Kita ingat kembali pada kapasitor, persamaan arusnya itu adalah C dV dt. Nah, artinya kita hanya perlu mencari dV dt nih, atau gradien garis singgung dari kurva V terhadap T, kemudian kita kalikan dengan angka gitu, dengan C. Nah, kita sudah punya nih grafik V terhadap T. Sekarang kita hanya perlu coba cari tahu gimana sih grafik dV dt terhadap T gitu. Oke, grafik dV dt terhadap T. Nah, dV dt ini kan artinya gradien garis singgung. Gradien garis gitu, kalau dalam hal ini berupa garis lurus. Nah, berarti di sini nih, dia garis lurus konstan gitu kan. Sebesar berapa? 10, 2, berarti 5. Dan jangan lupa ini dalam milisecond, berarti ini 5 nih. Tapi kita belum peduli dulu mengenai angka-angkanya, kita cari tahu dulu nih gambaran kasarnya gitu. Nah, berarti kan kayak gini ya, dia positif gitu. Kemudian dari 2 sampai 4, dia konstan V-nya, berarti dV dt-nya 0. Berarti ini 0. Kemudian dari 4 sampai 8, dia negatif. Kita lihat penurunannya berapa. Ini 10, 2. Oh, ini sama nih. Berarti ini tepat negatifnya ya. Nah, berarti kurang lebih seperti ini. Sampai detik ke-8. Kemudian dari detik ke-8 ke detik ke-10 dia konstan, dia 0 dV dt-nya, karena ini yang konstan. Kemudian 10 kedua dia positif. Nah, seperti ini sketsa grafiknya. Sekarang kita hanya perlu mencari ini nih, angka-angkanya berapa nih. Nah, pertama-tama perhatikan kalau ini sama ini itu hanyalah saling negatif gitu ya. Berarti sebenarnya kita cuma cukup cari tahu ini doang berapa gitu. Oke. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, kita lihat bahwa gradien garisnya itu adalah 10 per 2 kali 10 pangkat 3 kan. Berarti 5 kali 10 pangkat 3. Ini masih dV dt. Nah, kalau ingin mencari arus itu kan adalah C dikali dV dt kan. Berarti arusnya itu adalah kita kalikan dengan 55. 55 kali 10 pangkat minus 6. Kali 5 kali 10 pangkat 3. 55 dikali 5 itu adalah 275, berarti ini adalah 2,75
dikalikan 10 pangkat minus 1. Ya kan? 275 kali 10 pangkat minus 3, atau 0,275 lah. 0,275 ampere. Nah, berarti ini adalah 0,275 ampere, ini adalah minus 0,275 ampere. Ya, sesederhana itu untuk menggambar grafik I terhadap T kalau diberikan grafik V terhadap T. Oke, soal lagi. Coba sekarang kebalikannya. Kalau tadi kan kita dikasih grafik V terhadap T, disuruh gambar grafik I-nya, sekarang kita dikasih grafik I-nya, disuruh mencari atau menggambar grafik V terhadap T. Nah, tadi kan I sama dengan C dV dt, berarti Vt itu adalah 1/C integral dari T0 sampai T IT dt ditambah Vt0 ya. Oh tidak, ini di luar. Ini hanya di sini saja. Nah, oke, kita diberikan V0 adalah 10. Berarti kita harus cari satu persatu nih, persamaan V terhadap T-nya. Oke, V terhadap T. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Kita ingin cari tahu Vt adalah 1/C integral 0 sampai 2 0 sampai T harusnya. Karena kita ingin mencari grafik V pada setiap waktu dari T sama 0 sampai T sama 2. Berarti 1/C integral 0 sampai T, IT dt-nya dalam hal ini adalah 15 dikali 10 pangkat minus 3. dt ditambah V0 yaitu 10. Nah, ini C-nya langsung kita gantikan dengan 4 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3. Jadi seperti ini. Ini saling coret. Jadi ini adalah 15/4 T ditambah 10. Atau ini adalah 3,75 ya. Ya, saya biarkan saja 15/4 seperti ini. Oke. Sekarang kita cari tahu dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Nah, Vt-nya itu adalah, kita ambil T0-nya itu, batas bawahnya itu ketika T sama dengan 2 misalkan ya. Nah, dari sini kita tahu ya, bahwa V2 itu adalah 15/2 tambah 10. 15/2 atau 7,5 tambah 10, berarti 17,5. Berarti ini adalah 10 pangkat 3/4 integral 2 sampai T. Dalam hal ini, I-nya adalah minus 10. Kali 10 pangkat minus 3 dt, kita tambahkan 17,5. Berarti ini adalah minus 10/4 atau minus 5/2 T tambah 17,5. Oke. Sekarang dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Nah, ini kebetulan 0 ya. Kita cari dulu berapa V ketika T sama dengan 4, yaitu minus 10 tambah 17,5, yaitu 7,5. Oke, minus 5/2 dikali 4, yaitu minus 10 tambah 17,5, 7,5. Nah, berarti Vt-nya itu adalah 10 pangkat 3/4 integral 4 sampai T 0 dt ditambah 7,5, yaitu konstan 7,5. Nah, kemudian dari T sama dengan 6,
sampai T sama 8. Vt-nya itu adalah 1/C integral 6 sampai T tunggu sebentar, kayaknya kita ada kesalahan di sini. Ini seharusnya T-2 harusnya. Ini min 5/2 kali T-2 ditambah 17,5. Berarti V4-nya adalah minus 5 tambah 17,5, berarti 12,5 ya. Mohon maaf. Ini berarti ini 12,5. Oke, harus hati-hati dengan batasnya. Oke, kita lanjut dari T sama 6 sampai T sama 8. 1/C integral ini 10 ya. Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 3 dt ditambah 17,5. Sorry, 12,5. Maaf. Berarti ini adalah 5/2 T minus 6 ditambah 12,5. Ya, kita sudah punya persamaan Vt-nya untuk setiap interval. Sekarang kita hanya perlu menggambarkan grafiknya kita. Nah, ingat kembali ya bahwa grafik V terhadap T itu pada kapasitor itu nggak boleh putus gitu. Dia harus continue. Turunannya setiap waktu itu harus terdefinisi. Nah, berarti kalau kita coba gambarkan grafik V terhadap T-nya, di sini dia adalah garis lurus dengan gradien positif dan titik awal 10. Jadi seperti ini. Kemudian dia berhenti di 17,5. Ini 2 ya. Kemudian 2 sampai 4 dia negatif. Dia negatif terus turun sampai 12,5. Sampai 12,5. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini 4, ini kurang lebih 12,5. Kita akan hanya men-sketsa ya. Kemudian dari 4 sampai 6 dia konstan 12,5. Kemudian dari 6 sampai 8 dia naik. Dia naik sampai V8 itu adalah 5/2 kali 2 yaitu 5 tambah 12,5 berarti 17,5. Berarti dia kembali sampai 17,5. Sampai sini dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Grafik V terhadap T-nya ya. Mohon maaf agak panjang, tapi memang yang penting untuk sekarang kita tahu aja cara pengerjaannya seperti apa. Oke, kita soal ketiga. Seperti yang saya janjikan tadi ya. Soal ketiga, mungkin yang ini dulu. Sebentar. Nah, kita akan coba kerjakan 4 soal sekarang ya. Tidak apa-apa agak banyak. Oke. Kita diberikan gambar rangkaian sebagai berikut. Pada kondisi DC, carilah energi yang tersimpan pada kapasitor. Oke. Di sini kita asumsikan waktu sudah berlangsung cukup lama, yaitu setidaknya 5 time constant. Nah, jadi kapasitor itu bisa kita anggap sebagai open circuit seperti ini gitu. Nah, berarti gambar rangkaian kita tuh jadinya kayak gini. Ini open. Ini juga open. Ini ada resistor. Ini ada resistor. Ini 3 kilo. Ini 6 kilo. Ini 1 kilo. Ini 50 volt.
Nah, oke. Kita suruh mencari energinya. Ingat kembali bahwa energi pada kapasitor itu kan dapat dinyatakan dengan setengah CV kuadrat. Berarti kita perlu mencari tegangannya nih. Tegangan di mana? Yaitu tegangan di sini dan juga di sini. Oke, kita misalkan ini sebagai ground-nya. Berarti kan dengan prinsip pembagi tegangan ya, kita bisa langsung mencari. Ini misalkan VC1 gitu ya. Ini VC2. Berarti dengan prinsip pembagi tegangan, kita bisa dapatkan VC1 adalah, dalam hal ini, dia seolah-olah menyangkup dua resistor ya, 3 sama 6 gitu. Berarti 9K, 9K itu didapat dari 3 tambah 6, dibagi dengan 1K tambah 3K tambah 6K, yaitu 10K, kali 50, yaitu 45 volt. Sedangkan VC2 itu adalah, dia sama ya, VC2 berbeda. VC1 kan dia dari sini sampai ground, sedangkan VC2 dia dari di antara resistor 3 ohm saja. Berarti dia 3K per 10K dikali 50, yaitu 15 volt. Nah, berarti energi pada kapasitor 1 adalah setengah kali 20 mikrofarad dikalikan dengan 45 kuadrat. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator, kita peroleh adalah 20,25 milijoule. Oke, ini sesuai. Kemudian W2 adalah setengah CV kuadrat. Berarti setengah kali 30 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 15 kuadrat. Kita gunakan kalkulator, kita peroleh ini adalah 3,375 milijoule. Sesuai. Oke. Jadi seperti itu ya prinsipnya. Kalau dalam keadaan DC, kita asumsikan kapasitor sudah berada dalam keadaan tunak sehingga kita anggap dia open circuit kita. Nah, mencari energi kan tinggal setengah CV kuadrat, sekarang PR kita adalah mencari V-nya. Satu lagi, nanggung, biar semakin familiar. Jadi, carilah tegangan di antara kapasitor pada rangkaian berikut pada keadaan DC. Oke. Pada keadaan DC, ini bisa kita anggap open circuit, ini juga kita anggap open circuit gitu kan. Nah, berarti gambar rangkaian kita menjadi seperti ini. Ini 60 volt, ini 20 ohm, ini tidak penting sebenarnya. Ini 10 ohm, ini 40 ohm. Nah, kita misalkan ini ground, berarti ini adalah V2, karena kan di sini open circuit ya, jadi di sini tidak ada arus, sehingga di sini juga V2. Ini adalah V1. Nah, lagi-lagi dengan prinsip pembagi tegangan, dengan voltage divider, prinsip pembagi tegangan, kita bisa peroleh V1 itu adalah, di sini kan rangkaian yang tertutup hanyalah yang ini saja. Hanyalah yang ini saja. Berarti V1 adalah 40 per 40 tambah 10 tambah 20 dikali 60 volt, yaitu 4 per 7 dikali 60 volt. Ya, 240 per 7 volt. Oke.
Nah, sedangkan V2 itu dia kalau kita ukur terhadap ground, dia itu melingkupi dua resistor ini. Berarti V2 itu adalah 40 tambah 10, yaitu 50 per 70 dikali 60, yaitu 300 per 7 volt. Oke, seperti itu caranya. Baik, saya rasa sudah cukup panjang videonya. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang rangkaian kapasitor.